Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, para pecinta sosiologi dan teori-teorinya. Kali ini kita berjumpa lagi pada vlog saya yang ketiga ini ya. Di vlog ketiga ini kita akan coba membahas sejarah epistemologi seorang tokoh terkenal terbesar di abadnya dan di dunia sosiologi juga tentunya. Tokoh ini nggak asing lagi. Ini kita membahas tentang sejarah epistemologi Karl Marx. Nah, menarik bagi saya untuk membahas Karl Marx ini karena kalau mau ingin mengenal sosiologi, tentu kita harus mengenal Trinity sosiologi itu, teori-teori Trinity sosiologi itu. Ada 3 teori besar dalam ilmu sosiologi ini yang wajib kita kenali di awal perkuliahan atau mengambil mata kuliah sosiologi misalnya di kampus-kampus lainnya. Yang pertama itu teori Karl Marx, yang kedua itu teori Weber, dan yang ketiga itu teori Emil Durkheim. Nah, ketiga tokoh ini kita wajib mengetahuinya untuk mempelajari sosiologi lebih lanjut. Nah, untuk kali ini kita akan membahas sejarah epistemologinya Karl Marx. Karl Marx itu dia seorang filsuf lebih tepatnya, karena di buku-buku dan literatur saya baca sebelumnya jarang sekali yang menyebutkan Karl Marx itu seorang tokoh ilmuwan sosial, dan dia lebih tepatnya seorang filsuf. Dia cukup berfilsafat. Nah, dari filsafatnya itulah kemudian turun ke dalam ilmu-ilmu sosial, banyak diterapkan di dalam penelitian sosial, banyak diterapkan oleh tokoh-tokoh ilmuwan sosial. Pemikiran-pemikiran filsafatnya Marx ini. Nah, Marx itu sebenarnya dia punya sahabat dekat bernama Friedrich Engels. Nah, Friedrich Engels ini sobat karibnya semasa dia hidup. Mereka ini seperti istilahnya seperti apa ya? Seperti sahabat yang tak pernah lepas lah ya. Soulmate. Nah, cuman yang membedakannya kalau Karl Marx dia berasal dari kalangan orang miskin, orang proletar. Nah, sedangkan Friedrich Engels ini berasal dari keluarga bangsawan, kaum borjuis saat itu di Jerman. Nah, yang menarik dari pertemanan Friedrich Engels dan Karl Marx ini, justru Karl Marx ini dengan pemikiran dan pemahamannya tentang komunis dan sosialis itu, justru mampu mempengaruhi seorang Friedrich Engels yang notabene dia berasal dari kalangan orang-orang borjuis. Bapak ibunya itu kalangan dari orang bangsawan. Nah, sehingga ini menjadi menarik bagaimana powernya Karl Marx mampu mendoktrin temannya sendiri Friedrich Engels untuk perhatian terhadap kaum-kaum buruh pada saat itu, kaum-kaum marginal pada saat itu. Padahal notabene Friedrich Engels itu orang kaya, orang borjuis. Nah, sehingga pada suatu ketika Marx meninggal, nah buku Marx yang begitu terkenal, yakni Das Kapital, nah itu diteruskan dan ditulis kembali oleh Friedrich Engels. Jadi kalau kita bisa lihat buku Marx yang terkenal sekarang, Das Kapital, itu adalah pemikiran-pemikiran Marx yang murni ditulis dari Marx sendiri, dan itu tidak selesai sebelumnya karena Marx sudah meninggal dan diteruskan oleh Friedrich Engels. Nah, sebenarnya ajaran Marx ini rumit dan sulit dimengerti. Tetapi ajaran ini disederhanakan dengan melihat kaum buruh sebagai representasi atau gambaran dari teori Marx ini. Nah, pemikiran-pemikiran yang Marx menyimpang ini mencapai puncaknya pada saat tatkala Partai Komunis Rusia berkuasa pada saat itu.
Nah, seperti yang kita ketahui, Partai Komunis Rusia yang berkuasa pada saat itu adalah yang dipimpin oleh Vladimir Ilyich Ulyanov atau yang kita kenal dengan Vladimir Lenin. Nah, oleh Lenin, pemikiran Marx ini diserap, diambil intisarinya menjadi sebuah ideologi yang kita kenal dengan ideologi komunis sekarang. Nah, sejak saat itu ideologi Marx dan Leninisme menjadi ideologi politik dan kekuatan yang paling ditakuti pada saat itu karena bersifat keras, otoriter. Nah, jadi pemikiran-pemikiran Marx ini yang sejatinya tidak mengarah kepada pemikiran yang seperti Lenin ajarkan, menjadi sebuah tirani, pemerintah, menjadi sebuah tirani penguasa, menindas rakyat-rakyatnya sejak Lenin berkuasa di Rusia. Makanya sampai saat ini Uni Soviet dulu sebelum hancur lebur pada tahun 90-an, mereka memegang teguh ideologi komunis. Nah, sampai sekarang pun ketika kita misalnya mau sekolah ke luar negeri dan kita ngambil ke Rusia, ya kita bukan tidak mustahil pemahaman belajar sosiologi di Rusia itu tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh Marx. Karena masih ada bau-bau komunisnya kalau kita ingin belajar sosiologi di Rusia. Nah, kemunculan ideologi Marxisme dan Leninisme akhirnya memunculkan kesalahpahaman mengenai pemikiran Marx yang sebenarnya. Nah, banyak pemikiran-pemikiran Marx yang dikonfrontir, yang dilencengkan, yang harusnya seperti ini menjadi tidak seperti ini. Nah, sejak Lenin berkuasa di Rusia, bahkan banyak makna-makna Marx tentang pemikirannya yang direduksi dan disesuaikan dengan kontur masyarakat komunis di Rusia pada saat itu. Menurut Mitchell Harrington, padahal Marx sendiri itu menginginkan adanya kebebasan berpikir manusia. Maka sebab itulah karyanya sangat mengutuk adanya dogmatisme di masyarakat. Marx melihat pada saat itu banyak teori-teorinya menjadi salah tafsir, menjadi yang ingin dia sampaikan, tapi pada kenyataannya di lapangan menjadi melenceng. Sehingga Marx pernah bilang di dalam bukunya, dalam buku Das Kapitalnya tadi, sepanjang yang saya tahu, saya bukan seorang Marxis. Nah, jadi Marx itu seolah-olah pemikirannya menjadi melenceng, menjadi seperti yang tidak diharapkan, menjadi pemikiran yang menindas orang. Nah, seperti yang kita kenal dengan komunis yang kita tahu sekarang, misalnya Korea Utara yang membatasi pergerakan rakyatnya, yang misalnya kalau kita lihat lagi selain di Korea Utara itu yang bernegara ciri komunis, ya Korea Utara lah yang paling jelas saat ini, yang terus terang menjadikan rakyatnya itu sebagai objek, menjadikan rakyatnya itu mampu dikontrol oleh seorang diktator bernama Kim Jong Un gitu kan. Nah, itu yang jelas-jelas karena dulu sebenarnya negara-negara komunis itu yang saya tahu itu ada Korea Utara, dulu ada Uni Soviet, sekarang udah hancur lebur menjadi Rusia, dan juga dulu ada juga Yugoslavia kalau nggak salah. Itu juga bekas-bekas negara-negara komunis yang hancur lebur karena memang pada saat itu terjadi perang dingin antara dua ideologi besar pada saat itu, ideologi komunis, sosialis, dan juga ideologi liberal, ideologi liberal yang dipelopori oleh Amerika. Nah, akibatnya dari kesalahpahaman pemikiran Marx itu, Marx dianggap sebagai hantu, menyebar virus kekerasan melalui ideologinya itu, menyebar virus yang menjadikan rakyat itu menjadi babu, menjadi tunduk pada tuannya. Nah, inilah yang menyebabkan pemikiran Marx sampai sekarang menjadi pemikiran yang ibaratnya sentimen, berbahaya untuk dibahas, berbahaya untuk diterapkan. Nah, apalagi bagi masyarakat yang memiliki sejarah luka lama seperti Indonesia. Nah, kita dulu punya sejarah tentang PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, sebenarnya PKI itu menurut saya pribadi
itu bukan cerminan dari ajaran komunis Marx yang diajarkan, tapi bagaimana PKI itu ajaran dari komunis yang diajarkan oleh para pendiri-pendiri Uni Soviet, diktator Uni Soviet, Lenin. Nah, itu tadilah. Jadi sampai di sini kita bisa memahami bahwasannya pemikiran Marx itu sejatinya tidak seperti representasi pemikiran Marx yang kita kenal saat ini, komunis yang kita kenal saat ini. Padahal pemikiran Marx awalnya sejatinya tampil sebagai kontradialog dengan pemikiran komunis saat ini. Nah, ini berikut saya jelaskan sedikit ya, sosok karakteristik dari Marx. Pada Marx itu melekat sejumlah atribut-atribut. Dia diantara sebagai bapak dan guru sosialis modern. Dia sebagai bapak dan guru sosialis modern, dan juga ekonom ulang. Nah, ekonom ulang itu dia sebagai ekonom sejati, sebagai ekonom yang kuat karakteristiknya. Makanya teori-teori, kajian-kajian filsafatnya tidak terlepas dari kajian-kajian yang bersifat ekonomi, materialistik. Nah, itu salah satunya. Pemikiran sosial, dia juga seorang sosiolog. Dia dikenal juga oleh sosiolog-sosiolog lainnya pada saat itu. Bisa dikatakan hampir semua pemikiran besar modern di bidang ekonomi dan sosiologi sangat terpengaruh oleh pemikiran kefilsafatan Karl Marx. Maka tidak berlebihan kalau Karl Marx dimasukkan salah satu pemikir abad terbesar ke-19, salah satu filsuf dan sosiolog terbesar di abad ke-19. Martinus Suseno pernah mengatakan, kalau tidak ada seorang Marx, tanpa adanya Marx, dunia di abad ke-20 akan berlangsung sangat berbeda. Nah, kelebihan cara berpikir Marx dengan para filsuf lainnya berbeda dengan cara pemikiran Comte misalnya, Heidegger, dan bahkan David Hume yang hanya sanggup mengubah cara berpikir para filosof dari mindset. Tapi Marx juga sanggup mengubah cara bertindak manusia, aksi manusia. Marx itu mampu mendoktrin sekelompok orang untuk melakukan aksi. Contohnya terhadap kaum buruh pada saat itu. Buruh melakukan protes, kerja besar-besaran, melakukan sabotase dalam dunia kerja, sehingga merugikan para pihak-pihak pemilik perusahaan. Nah, ini cara pemikiran Marx ini udah revolusioner, mampu mendoktrin buruh secara cepat, cara bertindak secara cepat, tidak lagi hanya melihat sebagai mindset, hanya mengetahui saja, oh hanya seperti itu, oh seperti ini, ternyata tidak seperti itu, mereka harus bertindak. Nah, jika para filosof hanya mampu mempunyai persepsi tentang gambaran dunia, tapi Marx sanggup mengubah dunia. Salah satu contohnya ya implikasinya dengan komunis ini gitu. Dengan ideologi komunis ini, orang siapa sangka ideologi komunis yang diajarkan Marx itu mampu membuat beberapa negara mengadopsi ajaran komunisnya itu, meskipun banyak yang dilencengkan dari makna aslinya. Bahkan sebagai ideologi politis Marxisme mampu menyemangati sebagian gerakan kaum buruh pada saat itu, gerakan pembebasan sosial kaum buruh pada saat itu, yang seperti kita ketahui bahwa pada saat itu kaum buruh itu sangat terkekang. Nah, ibaratnya menjadi ibaratnya menjadi budak di dalam dunia pekerjaan pada saat itu. Nah, sampai saat ini ideologi Marx itu kita hanya mengenal sebagai ideologi yang racun, sebagai ideologi yang membuat kesengsaraan, gitu kan. Tapi pada kenyataannya, kalau kita kembali lagi membahas, menarik lagi latar belakang dari Marx, tidak seperti itu. Karena pemahaman Marx yang sudah ada sekarang ini udah banyak dimodifikasi, disesuaikan dengan kontrol masyarakat, udah banyak dilencengkan pemikiran-pemikiran sejatinya Marx, sehingga menghasilkan paham komunis yang seperti kita kenal sekarang. Apalagi kita mempunyai luka lama tentang PKI
yang membantai para jenderal-jenderal besar di Tentara Angkatan Darat pada tahun 1965, memperlunyamlah pemikiran Marx untuk diterapkan di Indonesia gitu. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil ya bahwasannya Marx itu seorang pemikir filsuf besar yang mempunyai pemikiran yang rumit tetapi mampu diaplikasikan menjadi sebuah pemikiran yang mampu mengubah mindset, cara pandang orang, tidak hanya melihat dunia aja, tapi mampu mengubah dunia itu sendiri. Jadi Marx ini berjalan 2 langkah lebih maju daripada filsuf-filsuf sebelumnya yang hanya melihat, memandang dunia hanya sebagian dari ide, bagian dari ide. Tapi Marx menjadikan dunia itu sebagai ladang aksi, ladang tindakan untuk manusia maupun individu untuk menunjukkan eksistensinya, untuk menunjukkan keberadaannya. Dalam hal ini kita lihat dalam fenomena gerakan kaum buruh. Cukup sekian ya pemaparan sejarah epistemologi Karl Marx pada vlog saya kali ini. Saya sangat menerima saran, masukan, dan pertanyaan, dan kalian bisa ajukan itu semua di kolom komentar vlog channel YouTube saya ini. Dan jangan lupa sebelum meninggalkan vlog saya untuk subscribe dan like video ini jika kalian menyukai dan paham dengan video ini. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.